Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus ini sempat menggemparkan masyarakat Bali beberapa hari belakangan. Semua bermula saat seorang warga menemukan bagian-bagian milik seseorang yang telah dipisah-pisahkan. Temuan ini langsung dikaitkan dengan sebuah video seorang turis yang beredar sebelumnya. Di dalam video tersebut terlihat kalau si turis dalam kondisi penuh luka di bagian wajah. Saat itu dia meminta tolong kepada orang tuanya untuk membayar uang tebusan yang berjumlah miliaran agar dia dapat dibebaskan oleh pelaku. Namun sayangnya nasib si turis tersebut tetap berakhir mengenaskan. Tragedi ini masih menimbulkan banyak pertanyaan besar dan juga berdampak kepada kepercayaan turis untuk melakukan liburan di wilayah Bali. Kasus dugaan penculikan warga negara Ukraina bernama Igor Komarov saat berlibur di Bali menghebohkan publik internasional. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku di balik itu semua? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Pada tanggal 26 Februari 2026 kemarin, seorang warga Banjarkeden sedang melintas di kawasan Sungai Wos, tepatnya di sekitaran Pantai Tansema, Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Awalnya dia hanya menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi di tengah perjalanan, pandangan dia tertuju pada beberapa tumpukan yang terlihat tidak wajar dan mencurigakan. Karena merasa ada yang janggal, dia pun mendekat untuk memastikan. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia menyadari kalau tumpukan tersebut bukanlah sampah atau bangkai hewan, melainkan bagian tubuh dari seseorang. Di lokasi itu ditemukan bagian lengan, paha, organ dalam, dada bagian atas sebelah kiri, hingga bagian kaki. Kondisi bagian-bagian tersebut tampak terpisah satu sama lain, seolah-olah sengaja dibagi dan dibuang di tempat tersebut. Warga yang merasa panik dan ketakutan segera melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian setempat. Laporan itu langsung mendapatkan respon cepat. Tak berselang lama, tim kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Di lokasi itu petugas memastikan kalau bagian-bagian itu memang telah dipisahkan secara sengaja. Selain itu, pada salah satu lengan korban ditemukan tato bergambar angka Romawi yang diduga dapat menjadi petunjuk penting dalam proses identifikasi. Berdasarkan pemeriksaan awal di tempat kejadian, diperkirakan korban telah meninggal lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Melihat dari kondisi jasad yang telah dibagi dan juga cara pembuangannya, penyidik menduga kalau korban telah diculik terlebih dahulu, barulah dia dieksekusi dengan cara yang mengenaskan. Meski demikian, polisi menegaskan kalau dugaan tersebut masih bersifat sementara dan perlu didukung oleh hasil penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian serta mengidentifikasi korban secara pasti, seluruh bagian-bagian yang ditemukan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk menjalani pemeriksaan forensik secara menyeluruh. Selain itu, polisi juga mulai menyisir area lokasi penemuan. Mereka mencoba mencari barang bukti tambahan, serta meminta keterangan dari warga sekitar untuk mencari kemungkinan adanya saksi. Di tengah proses identifikasi, muncul perkembangan penting yang mengarah pada satu nama. Penemuan tragis ini diduga memiliki hubungan kuat dengan kasus penculikan seorang warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan oleh temannya telah hilang di wilayah Bali. Korban penculikan tersebut diketahui bernama Igor Komarov. Dugaan tersebut semakin menguat setelah penyidik menemukan ciri fisik yang sama pada salah satu bagian tubuh korban. Pada bagian lengan terlihat tato bergambar angka Romawi yang sangat mirip dengan tato milik Igor Komarov.
Kemudian selain itu, proses identifikasi juga diperkuat melalui pengambilan sampel DNA dari ibu kandung Igor untuk dibandingkan dengan jaringan tubuh yang ditemukan. Hasil pencocokan DNA nantinya akan menjadi dasar utama untuk memastikan identitas korban secara akurat. Meski banyak pihak sudah meyakini kalau jasad yang ditemukan adalah Igor, tetapi polisi belum dapat memastikan sebelum hasil resmi tes DNA keluar. Berdasarkan laporan orang hilang, Igor Komarov ini merupakan pria berusia 28 tahun berkewarganegaraan Ukraina. Di sejumlah pemberitaan, dia disebut sebagai anak dari seorang tokoh kriminal di kota Kramatorsk yang dikenal sebagai julukan Komar. Latar belakang keluarganya inilah yang kemudian membuat namanya ikut terseret dalam berbagai spekulasi setelah dia dilaporkan hilang di wilayah Bali. Menurut informasi, di hari kejadian dia tengah berlibur bersama seorang sahabat dekatnya yang bernama Alexander Ermak Petrovsky yang juga disebut-sebut merupakan putra dari seorang tokoh kriminal asal kota Dnipro dengan julukan Narik. Selain Ermak, kekasih Igor yang bernama Yeva Misalova juga ikut dalam perjalanan liburan tersebut. Yeva ini merupakan seorang perempuan berusia 25 tahun yang dikenal sebagai influencer asal Ukraina dengan konten kecantikan, gaya berpakaian, serta gaya hidup yang mewah. Selama berada di Indonesia, Yeva dan Igor kerap membagikan momen liburan mereka melalui unggahan di media sosial. Foto-foto dan video yang diunggah memperlihatkan suasana villa, pantai, hingga lokasi-lokasi wisata yang mereka kunjungi. Mereka tampak menikmati perjalanan tersebut dengan santai tanpa menunjukkan tanda-tanda adanya suatu ancaman. Namun dari sinilah muncul sebuah dugaan kalau keberadaan mereka bisa dengan mudah dilacak karena postingan-postingan tersebut. Unggahan itu menampilkan lokasi, latar belakang bangunan hingga detail tempat sekitar yang diduga memberikan petunjuk bagi pelaku untuk mengetahui di mana posisi akurat mereka. Dalam banyak kasus, aktivitas media sosial yang terlalu terbuka memang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memantau target. Meski belum ada kesimpulan resmi, tetapi polisi pun menduga adanya kemungkinan bahwa jejak digital dari unggahan liburan tersebut dapat membantu pelaku mengetahui lokasi korban. Perjalanan liburan yang bahagia itu seketika berubah drastis sejak malam tanggal 15 Februari 2026. Di malam itu, Igor Komarov tiba-tiba menghilang di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Situasi yang semula tampak biasa diduga berkembang menjadi aksi penculikan yang berlangsung cepat dan terencana. Saat kejadian, Igor diketahui sedang bersama Ermak yang kemudian berhasil melarikan diri dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Menurut keterangan yang beredar, para pelaku datang menggunakan sebuah mobil merek Toyota Alphard berwarna hitam, serta 2 sepeda motor. Seluruh pergerakan mereka memang terlihat sudah berencana untuk menangkap Igor. Mereka mendekati Igor dan membawanya pergi dari lokasi itu. Pergerakan kendaraan tersebut kemudian mengarah ke sebuah villa di wilayah Tabanan. Dan di villa itulah diduga Igor mengalami penyiksaan yang sangat berat. Dia disebut menerima berbagai pukulan yang menyebabkan kaki serta tulang rusuknya menjadi patah. Lalu, beberapa hari setelah Igor dinyatakan hilang, sebuah video permintaan tebusan beredar luas di internet. Dalam rekaman itu, Igor terlihat dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah penuh luka, bibir membengkak, dan sorot matanya tampak lemah. Dengan suara bergetar, dia melontarkan sebuah pernyataan sambil memohon kepada ibunya agar menyerahkan uang tebusan sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 168 miliar rupiah. Video tersebut diduga dibuat sebagai alat tekanan terhadap keluarga Igor. Situasi tersebut menunjukkan kalau penculikan ini bukan sekedar aksi spontan, melainkan bagian dari rencana yang telah disiapkan. Penculikan Igor Komarov ini juga terkait dengan persaingan antar kelompok kriminal dari berbagai negara yang sama-sama menjalankan bisnis penipuan lewat telepon atau internet. Awalnya, para penculik disebut meminta tebusan untuk membebaskan Igor, tetapi situasi semakin rumit ketika seorang tokoh dari kelompok kriminal lain juga ikut terlibat. Menurut cerita yang beredar, si tokoh ini bahkan menawarkan bayaran yang lebih besar kepada para penculik dengan syarat mereka harus membuat dan menyebarkan video tersebut ke dalam internet. Akhirnya video tersebut bukan hanya untuk menekan keluarga korban agar dapat membayar tebusan, tetapi juga untuk menjatuhkan reputasi keluarga Igor serta dunia kriminal lainnya.
Dalam upaya mengungkapkan kasus penculikan ini, tim gabungan bergerak cepat melakukan penelusuran. Di tanggal 23 Februari 2026, hasil penyelidikan awal mengarah pada seorang warga negara asing yang bernama Chukwuebuka Habri Nkemebunam yang berusia 33 tahun. Dia di saat itu ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat setelah polisi menemukan perannya sebagai orang yang menyewa mobil rental yang diduga digunakan dalam aksi penculikan. Saat menyewa kendaraan tersebut, dia menggunakan paspor palsu, dan di dalam mobil itu, polisi juga menemukan beberapa bercak cairan merah yang kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa pergerakan mobil tersebut, berdasarkan rekaman CCTV, terlihat satu unit mobil dan 2 sepeda motor lainnya bergerak dari wilayah Tabanan menuju ke wilayah Badung, termasuk di sekitaran lokasi korban menginap. Salah satu kendaraan terekam berhenti di sebuah villa di Kabupaten Tabanan. Penelusuran melalui rekaman CCTV dan juga data GPS mobil sewaan akhirnya mengarahkan tim gabungan ke villa itu. Di lokasi tersebut, polisi kembali menemukan beberapa bercak cairan merah yang ternyata identik dengan sampel darah yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan oleh Chukwuebuka. Semua temuan ini semakin memperkuat dugaan kalau korban kemungkinan sempat dibawa dan mengalami kekerasan di tempat itu. Meski dugaan publik semakin menguat, tetapi hingga saat ini pihak kepolisian masih belum dapat memastikan kalau bagian tubuh yang ditemukan di kawasan Sungai Wos adalah milik Igor. Aparat menegaskan kepastian identitas hanya bisa ditentukan melalui uji ilmiah. Untuk itu, sampel jaringan yang ditemukan masih berusaha dibandingkan dengan DNA ibu kandung Igor. Tetapi proses tidak bisa dilakukan secara cepat karena kondisi sebagian besar jaringan yang ditemukan telah mengalami kerusakan. Di tengah proses identifikasi yang masih berlangsung, penyelidikan terhadap para pelaku juga terus bergerak. Penangkapan Chukwuebuka menjadi titik awal terbukanya jaringan yang lebih luas. Dia diduga terlibat dalam kelompok beranggotakan sejumlah warga negara asing lainnya. Akhirnya kasus ini pun semakin berkembang hingga polisi dapat mengidentifikasi 6 nama lainnya yang diduga sebagai pelaku utama. Masing-masing berinisial RM, BK, AS, VN, SM, dan DH. Keenam orang tersebut merupakan warga negara asing yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Sejauh ini Polda Bali telah menetapkan 7 tersangka, dengan Chukwuebuka sebagai tersangka pertama yang telah diamankan. Penetapan 6 tersangka lainnya dilakukan setelah penyidik menemukan minimal 2 alat bukti sah, termasuk rekaman CCTV dan juga keterangan saksi yang mengatakan kalau ada sejumlah WNA yang sempat keluar masuk dari villa tersebut. Dalam perkembangannya, polisi mendeteksi kalau beberapa tersangka telah meninggalkan negara Indonesia. 4 orang dilaporkan kabur melalui Bandara Internasional Bali, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran di wilayah Indonesia. Untuk mempercepat pelacakan, Polda Bali telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengajukan penerbitan Red Notice melalui Interpol. Informasi para tersangka juga telah disebarkan ke berbagai negara untuk membantu proses penangkapan. Singkat cerita, di sisi lain, di tengah proses penyelidikan polisi, beredar pula sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @misterterimakasih. Dia merupakan seorang influencer yang bernama Sergi Domogatsky. Dia ternyata juga merupakan korban yang pernah diculik, disiksa, dan diperas di wilayah Bali pada Oktober 2025. Dalam video yang diunggah tersebut, terdapat seorang pria yang diyakini sebagai Igor Komarov terlihat terbaring di atas ranjang dengan tubuh tertutup selimut dan wajah yang tampak memar. Dalam postingan itu, Sergei menuliskan keterangan kalau data yang dia peroleh berasal dari sumber yang dekat dengan polisi. Dia menyatakan kalau ayah Igor merupakan seorang developer dan sama sekali tidak memiliki hubungan tentang kriminal. Sehingga di dalam video itu dia mengatakan kalau Igor memang dipaksa membaca pengakuan kalau dirinya terikat dengan penipu dan pemimpin pusat penipuan. Sergei juga menyebutkan kalau target para penculik sebenarnya adalah Ermak, yang mana ayah Ermak bertahun-tahun pernah terikat dengan dunia kejahatan.
Lalu beberapa hari setelah postingan itu beredar, Sergey kembali mengunggah pernyataan yang cukup luas. Dia mengatakan bahwa kelompok mafia yang diduga menculik dan menyiksa turis-turis di Bali, mereka telah merasa kebal hukum. Karena menurutnya tidak ada satupun dari para pemimpin mereka yang benar-benar dipenjara. Dalam unggahan tersebut, dia juga menyebutkan beberapa nama yang diklaim terlibat dalam jaringan kriminal. Salah satunya adalah Ahmed, yang disebut sebagai pimpinan tingkat menengah dalam geng penculikan. Dia juga mengatakan kalau Ahmed ini pernah dipanggil dan diperiksa oleh polisi, tetapi dia kemudian dilepaskan dan sampai saat ini masih hidup tenang di wilayah Bali. Lalu juga ada nama lainnya, yaitu Ruslan Israpilov yang dikatakan sebagai pemimpin geng. Menurut Mister Terima Kasih, tidak ada kasus penculikan di Bali yang terjadi tanpa persetujuan dari Ruslan ini. Ruslan dikatakan hingga kini masih bebas dan tinggal dengan tenang di wilayah ibu kota Jakarta. Selain itu ada pula nama Abu Bakar yang disebut sebagai koordinator geng penculik. Pemilik akun Mister Terima Kasih mengklaim kalau pada hari ketiga setelah Igor diculik, dia menerima informasi bahwa operasi penculikan tersebut dikoordinasikan oleh Abu Bakar. Namun seperti nama-nama sebelumnya, Abu Bakar juga disebut masih belum tersentuh hukum. Di akhir unggahannya, pemilik akun menegaskan bahwa yang terpenting bukan hanya menangkap pelaku eksekutor, tetapi juga memastikan para pemimpin geng benar-benar ditangkap dan diproses secara hukum. Melalui postingan tersebut, semakin banyak orang yang berspekulasi. Namun pihak kepolisian yang sedari awal menangani kasus ini menegaskan untuk tidak terpengaruh dengan narasi luar. Karena hingga saat ini penanganan kasus sepenuhnya berada di bawah kendali Polda Bali dan Polresta Denpasar. Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak kepolisian Ukraina juga telah dilakukan dan kerjasama lintas negara akan terus diperkuat guna melacak keberadaan para tersangka yang masih buron. Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan identitas para pelaku yang sudah diketahui, aparat memastikan proses pengejaran akan terus dilakukan sampai seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kasus ini memunculkan keresahan yang semakin meluas di tengah masyarakat Bali. Bali selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang aman dan ramah bagi wisatawan, tetapi malah terdapat kasus penculikan dan kekerasan terhadap turis asing yang masih terjadi berulang kali. Sehingga banyak turis-turis lain yang mulai bertanya-tanya, apakah Bali masih bisa menjadi tempat wisata yang aman bagi mereka? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Setiap kali kasus besar mencuat dan menjadi sorotan media internasional, citra Bali ikut terdampak. Berita tentang penculikan, penyiksaan, hingga temuan bagian tubuh seperti dalam kasus ini cepat menyebar ke berbagai negara. Sejumlah media nasional dan internasional turut menyoroti peristiwa ini. Sorotan luas tersebut tentu saja berpotensi mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap keamanan di Bali. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pula tuntutan dari berbagai pihak agar penyelidikan tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan. Banyak yang berharap aparat tidak hanya menangkap eksekutornya, tetapi juga benar-benar menelusuri hingga ke pihak-pihak yang diduga berada di balik layar. Jika benar terdapat jaringan yang lebih besar, maka pengungkapan menyeluruh menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Karena jika kasus seperti ini terus terjadi tanpa penanganan yang tuntas, dampaknya bukan hanya pada satu korban, melainkan pada rasa aman publik, reputasi Bali di mata dunia, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Saat ini masyarakat hanya bisa menunggu hasil penyelidikan resmi. Harapannya seluruh fakta dapat terungkap dengan terang. Para pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.